manusia merupakan suatu yang sangat erat kaitannya. Sejak awal keberadaan manusia, manusia pertama telah diajarkan oleh Tuhan tentang berbagai ilmu. Perekaman sejarah yang menandai keberadaan manusia yang lebih beradab juga terkait erat dengan ilmu betapapun sederhananya sosok ilmu tersebut. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah lahirnya pengetahuan dan ilmu pengetahuan secara tinjauan sejarah? 2. Bagaimanakah perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa secara tinjauan sejarah? Tujuan. 1. Memahami sejarah lahirnya pengetahuan dan ilmu pengetahuan melalui tinjauan sejarahnya. 2. Memahami perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa melalui tinjauan sejarahnya. Pembahasan. 1. Pengertian ilmu dan ilmu pengetahuan. Rasa ingin tahu yang ada pada manusia menjadikan manusia memiliki pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal, mata pelajaran. Pembahasan. Pada dasarnya ilmu pengetahuan adalah tahapan atau bagian dari pengetahuan. Sehingga dapat dipahami bahwa pengetahuan berbeda dengan ilmu. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Kata ilmu merupakan terjemahan dari kata science yang secara etimologis berasal dari kata Latin scienere, artinya to know. Namun, pengertian sains ini sering salah diartikan dan direduksi berkaitan dengan ilmu alam semata, padahal tidak demikian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Lebih tepatnya, pembahasan. Pendapat lain menerangkan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang mengembangkan dan melaksanakan aturan-aturan mainnya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhannya. Melalui pendapat tersebut dipahami bahwa ilmu merupakan pengembangan dari pengetahuan yang memiliki aturan tertentu dan dapat diuji kebenarannya karena berkaitan dengan penafsiran suatu hal yang pada umumnya berlaku secara umum. Sejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan masa pra-Yunani atau masa purba mencakup kurun waktu selama 4 juta tahun sampai kira-kira 20.000 atau 10.000 tahun sebelum Masehi. 14 zaman merupakan zaman ketika manusia belum mengenal peralatan seperti yang kita pakai sekarang, namun masih menggunakan batu sebagai peralatan. Adapun sisa peradaban manusia yang ditemukan pada zaman ini antara lain, peralatan dari batu, tulang belulang hewan, sisa beberapa tanaman, gambar-gambar di gua-gua, tempat-tempat penguburan dan tulang belulang manusia purba. Pada zaman ini ditemukan pula alat-alat yang mirip satu sama lain. Misalnya kapak sebagai alat pemotong dan pembelah, alat dari tulang yang menyerupai jarum untuk menjahit, dan lain-lain. Pembahasan. Salah satu ciri pada zaman ini adalah warisan pengetahuan berdasarkan know-how yang dilandasi pengalaman empiris. Pada masa ini kemampuan berhitung ditempuh dengan cara one-to-one korespondensi atau map proses. Hal ini menyerupai anak-anak yang belajar berhitung dengan jari-jarinya. Selain itu manusia sudah mulai memperhatikan alam sebagai suatu proses alam, sehingga lama-kelamaan mereka menemukan hal-hal yang berkaitan dengan astronomi. Zaman pra-Yunani kuno ini ditandai oleh 5 kemampuan. 1. Know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. 2. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman itu dapat diterima sebagai fakta dengan sikap reseptif mind. 3. Kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam. 4. Kemampuan menulis, berhitung dan menyusun kalender berdasarkan sintesa. 5. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa berdasarkan peristiwa sebelumnya.
Pengetahuan pada zaman purba ditandai dengan adanya 5 kemampuan. 1. Pengetahuan berdasarkan pengalaman, empirical knowledge. 2. Pengetahuan berdasarkan pengalaman yang diterima sesuai fakta dengan sikap receptive mind, dan kalaupun ada keterangan tentang fakta tersebut, maka keterangan tersebut bersifat mistis, magis, dan religius. 3. Kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam, sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. 4. Kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesis terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. 5. Kemampuan meramalkan peristiwa fisis atas dasar peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Misalnya gerhana bulan dan gerhana matahari. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Pembahasan. Oleh karenanya Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik. Yunani menekuni dan mengembangkannya. Pembahasan. Seiring dengan berkembangannya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Filosof dan ilmuwan yang muncul pada masa Yunani kuno. 1. Thales, 624–545 SM. 2. Pythagoras, 580 SM–500 SM. 3. Sokrates, 469 SM–399 SM. 4. Plato, 427 SM–347 SM. 5. Aristoteles, 384 SM–322 SM. Masa pertengahan, 6M–15M. Zaman pertengahan merupakan suatu kurun waktu yang ada hubungannya dengan sejarah bangsa-bangsa yang ada di benua Eropa. Pengertian umum tentang zaman pertengahan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ialah suatu periode panjang yang dimulai dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat 467 hingga timbulnya Renaissance di Italia. Ketika bangsa Eropa mengalami masa kegelapan, kebangkitan justru menjadi milik Islam. Masa Renaissance dan modern. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad kegelapan sampai muncul abad modern. Masa kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih, dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Masa kontemporer. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April tahun 1955 umur 76 tahun. Kesimpulan. Pendapat lain menerangkan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang mengembangkan dan melaksanakan aturan-aturan mainnya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhannya. Melalui pendapat tersebut dipahami bahwa ilmu merupakan pengembangan dari pengetahuan yang memiliki aturan tertentu dan dapat diuji kebenarannya. Terima kasih.